Maria Alkiptiah Raihanah binti Zaid, dua perempuan yang datang ke rumah Nabi dari jalan tak terduga. Dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak perempuan mulia yang menjadi bagian dari kisah beliau. Sebagian dikenal luas oleh umat Islam sebagai Ummul Mukminin, para istri Nabi yang agung. Namun ada juga beberapa perempuan yang kisahnya jarang sekali dibicarakan. Padahal perjalanan hidup mereka sangat menyentuh dan penuh pelajaran. Bayangkan, salah satu dari mereka datang dari negeri Mesir sebagai hadiah seorang raja kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya datang dari sebuah peperangan sebagai tawanan dari kabilah Yahudi. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan membawa mereka begitu dekat dengan manusia paling mulia di muka bumi. Salah satu dari mereka bahkan melahirkan putra terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Inilah kisah Maria Alkiptiah dan Raihanah binti Zaid. Dua perempuan yang namanya tercatat dalam sejarah rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Nabi ke negeri Mesir. Pada tahun ke-6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan langkah besar dalam dakwah Islam. Beliau tidak hanya berdakwah di Jazirah Arab, namun juga mengirimkan surat kepada para raja dan pemimpin dunia. Surat itu berisi ajakan yang sederhana namun sangat mulia. Ajakan untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada Mukakis, penguasa Mesir yang memimpin bangsa Kipti. Untuk menyampaikan surat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang sahabat yang cerdas dan diplomatis. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ia melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Madinah menuju Mesir. Berbulan-bulan lamanya ia menempuh perjalanan melewati padang pasir dan berbagai wilayah yang jauh. Akhirnya ia sampai di istana Mukakis. Dengan penuh keberanian, Hatib menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukakis membaca surat itu dengan seksama. Ia tidak memeluk Islam. Namun ia sangat menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk penghormatan, Mukakis memberikan beberapa hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadiah itu terdapat pakaian indah, emas, madu, seekor kuda, dan dua perempuan yang sangat dihormati di negeri Kipti. Dua perempuan itu adalah Maria dan adiknya Sirin. Perjalanan Maria menuju Madinah. Maria bernama lengkap Maria binti Syamu'en. Ia berasal dari daerah Hansena di Asyut, Mesir. Ayahnya seorang Kipti, sedangkan ibunya berasal dari bangsa Romawi yang beragama Kristen. Maria dikenal memiliki paras yang sangat cantik. Namun kecantikannya bukan satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Ia juga dikenal lembut, ramah, dan memiliki akhlak yang baik. Ketika Hatib membawa Maria dan Sirin menuju Madinah, perjalanan panjang itu bukan hanya perjalanan fisik. Itu juga menjadi perjalanan spiritual. Selama perjalanan tersebut, Hatib menjelaskan kepada mereka tentang Islam, tentang Allah yang Maha Esa, tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan terakhir. Perlahan-lahan hati Maria tersentuh. Dan sebelum mereka tiba di Madinah, Maria akhirnya memeluk agama Islam. Maria masuk ke rumah tangga Nabi. Maria dan Sirin tiba di Madinah pada awal tahun 7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah itu dengan penuh kebijaksanaan. Maria kemudian menjadi bagian dari rumah tangga Nabi. Sedangkan adiknya, Sirin, diberikan kepada sahabat Nabi yang terkenal sebagai penyair Islam, yaitu Hasan bin Sabit. Maria kemudian tinggal di sebuah rumah milik Al-Harits bin Umen, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Maria dikenal sebagai perempuan yang lembut dan menyenangkan. Sifatnya yang baik membuat banyak orang menyukainya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun keadaan ini juga menimbulkan rasa cemburu dari sebagian istri Nabi. Hal itu sangat manusiawi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi Maria. Melihat keadaan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah yang bijaksana. Beliau memindahkan tempat tinggal Maria ke daerah yang agak jauh dari pusat kota Madinah, sekitar 2 kilometer dari Masjid Nabawi. Di sanalah Maria menjalani kehidupannya dengan tenang. Kabar yang menggetarkan Madinah. Suatu hari, sebuah kabar besar menyebar di Madinah. Maria mengandung. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Sejak wafatnya Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memiliki anak dari istri-istrinya. Namun kini Allah memberikan kabar bahagia melalui Maria.
Rasa cemburu dari sebagian istri Nabi pun semakin terasa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Untuk membantu Maria menjalani masa kehamilan, Nabi meminta bantuan beberapa orang terpercaya. Di antaranya Salma dan Abu Rafi, yang juga pernah membantu merawat Hasan dan Husain. Kelahiran putra terakhir Nabi. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai bayi itu Ibrahim. Nama itu diambil dari nama Nabi Ibrahim AS. Kelahiran Ibrahim membawa kebahagiaan yang sangat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat Jibril datang dan menyapa Nabi dengan kalimat yang sangat indah. Assalamualaikum ya Aba Ibrahim. Artinya, salam sejahtera bagimu, wahai ayahnya Ibrahim. Pada hari ketujuh kelahiran Ibrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan beberapa sunnah. Beliau mencukur rambut bayi itu. Kemudian menimbang rambutnya dan bersedekah perak seberat timbangan rambut tersebut. Rambut itu kemudian ditanam di tanah. Ibrahim kemudian disusukan kepada seorang perempuan bernama Ummu Saif, sebagaimana tradisi bangsa Arab saat itu. Ujian yang sangat berat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Ibrahim berusia sekitar 16 bulan, ia jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai putra kecilnya ini. Beliau sering menggendongnya, menciuminya, dan bermain dengannya. Namun akhirnya Ibrahim meninggal dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah putranya yang kecil itu, air mata beliau mengalir. Beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah." Itulah salah satu momen paling menyentuh dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Maria setelah Nabi wafat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kehidupan Maria berubah. Ia hidup semakin menyendiri. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam putranya Ibrahim di pemakaman Baqi. Maria akhirnya wafat pada tahun 16 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi, di dekat makam orang-orang yang sangat ia cintai. Kisah Raihanah binti Zaid. Selain Maria Al-Qibtiyah, ada satu perempuan lain yang juga memiliki kisah unik dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Raihanah binti Zaid. Raihanah berasal dari kabilah Yahudi Bani Nadir di Madinah. Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik. Ketika terjadi konflik antara kaum muslimin dan Bani Nadir, Raihanah termasuk di antara orang-orang yang tertawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilihnya untuk berada dalam perlindungan beliau. Ketika Nabi mengajaknya masuk Islam, Raihanah awalnya menolak. Ia tetap memegang agamanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksanya. Beliau justru mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam kepadanya dengan penuh hikmah. Perlahan-lahan hati Raihanah mulai terbuka. Akhirnya ia memeluk Islam. Pilihan yang mengejutkan. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dua pilihan kepada Raihanah. Pertama, beliau akan memerdekakannya dan menikahinya. Kedua, ia tetap berada di bawah perlindungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengejutkan, Raihanah memilih pilihan kedua. Ia merasa pilihan itu lebih ringan bagi dirinya dan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang status akhirnya. Sebagian mengatakan ia tetap sebagai budak Nabi. Sebagian lainnya mengatakan Nabi memerdekakannya dan menikahinya. Namun yang pasti, Raihanah menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Akhir kehidupan Raihanah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Raihanah memilih menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ia menjauh dari keramaian dunia. Ia menjalani hidup dengan zuhud dan banyak beribadah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat setelah Haji Wada, pada tahun 10 Hijriah. Dan seperti banyak tokoh dalam sejarah Islam, ia juga dimakamkan di Baqi. Kisah Maria Al-Qibtiyah dan Raihanah binti Zaid adalah kisah tentang takdir yang tidak terduga. Maria datang dari Mesir sebagai hadiah seorang raja. Namun ia menjadi ibu dari putra terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raihanah datang sebagai tawanan perang. Namun ia akhirnya menjadi bagian dari kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Keduanya menunjukkan bahwa jalan menuju hidayah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Dan dalam setiap kisah sejarah Islam, selalu ada pelajaran besar bagi kita semua. Wallahu alam.